dari para ulama tentang bagaimana maksud dari sufidati syayatin, terbelenggunya syaitan. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahawa teks hadis tersebut bermakna hakiki, bukan makna metafora atau makna kiasan, tapi makna yang sebenarnya. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasahah dan diturunkan, diterima oleh Sayyidina Muhammad yang berkebangsaan Arab, maka dialektika yang dipakai di dalam Al-Quran adalah tentu memakai bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Yang mulia Abu Imam Masjid dan yang mulia seluruh para sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali menyinggahkan dalam kehidupan kita sebuah bulan ampunan, menjadi satu bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan agar kita berkekalan di dalam dosa. Tetapi dosa sedaya mungkin coba untuk kita hindari. Tidak dengan dosa besar, pasti ada dosa kecil, tidak ada dosa yang zahir, memungkinkan terjadinya dosa yang batin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang terdapat dalam kitab yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Syekh Ahmad Al-Qurtubi, baginda Nabi SAW bersabda, "Lau lam tadnabu la dhahaballahu bikum." Seandainya kalian hidup di dunia tidak berdosa, Allah pasti akan memfanakan kalian dan akan menciptakan makhluk yang lain atau hamba-hambanya yang lain yang mereka nantinya tetap akan berdosa. Dikarenakan salah satu di antara sekian banyak sifat Allah yang juga merupakan nama Allah adalah Ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Maka tidak selayaknya dan tidak patut nantinya Allah menyandang sifat pengampun atau Maha Pengampun jika Allah tak pernah mengampuni seorang pun dari hamba-hambanya. Jadi kalau kita nyo terkadang nan kita nyo umpama Abdur Rahim, hamba yang kasih sayang, tapi kehidupan yang kita jalani terkadang bertolak belakang dengan nama yang kita sandang. Abdul Latif, hamba yang lembut, tapi keseharian kita kaku dan keras, keruh, tapi sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Ghafur, yang Maha Pengampun, tentu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dan akan terus mengampuni para hamba-hambanya. Bulan Ramadan adalah merupakan satu kesempatan yang sangat mulia, di mana umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mandi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain adalah
kita bisa mengejar ampunan Allah dalam kondisi sedang berpuasa, dan syaitan dibelenggu. Imam Qadhi Iyad, seorang ahli hadis mazhab Malik, dinukilkan pendapatnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim dalam juz ke-6 dan ke-7, dalam mengomentari sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, idza jaa Ramadan futihas abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila telah datanglah Ramadan, dibuka akan semua pintu-pintu surga dan ditutup semua pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggulah semua syaitan-syaitan. Setidaknya ada 3 bentuk penafsiran dari para ulama tentang bagaimana maksud dari sufidati syayatin, terbelenggunya syaitan. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahawa teks hadis tersebut bermakna hakiki, bukan makna metafora atau makna kiasan, tapi makna yang sebenarnya, sehingga syaitan pada bulan Ramadan dibelenggu sebagai satu pertanda dari Allah kepada makhluk Allah yang ada di alam malakut, bahawa Allah telah mendatangkan Ramadan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penafsiran ini mengundang pertanyaan. Jika syaitan telah dibelenggu di bulan Ramadan dan tidak ada seorang pun atau satu pun syaitan yang terlepas dari rantai dan belenggu, lantas siapakah yang menggoda? Siapakah orang yang menjadi penyebab timbulnya maksiat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Syekh Qadhi Iyad menjelaskan, terjadinya sebuah maksiat atau dosa disebabkan atau dipicu oleh salah satu dari 3 faktor penggerak. Salah satunya adalah syaitan. Namun ada 2 faktor penggerak yang lain, yaitu nafsul mutba', nafsu yang selalu kita jadikan sebagai pemimpin, atau nafsu yang kita jadikan di depan. Sehingga pun jika syaitan pun telah dibelenggu, sedang dalam kehidupan sehari-hari nafsulah yang kita kedepankan, maka tetap saja walau syaitan ka garanti itanya tetap bro lagi biasa hana mudalih ngaji. Tahu benar 2 buah tu penggerak maksud. Yang pertama, nafsu yang kita jadikan pemimpin atau qudwah yang selalu kita jadikan di depan. Agama itu yang ikut nafsu ke, akai itu yang ikut nafsu ke, ada hana syaitan musabah itanya lagi biasa. Yang kedua adalah ada kebiasaan yang buruk yang selalu kita jadikan keseharian. Jamaah Jumat rahimakumullah, salat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat kerabat beliau sekalian. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang bernama Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam juz atau volume yang kedua, dinukilkan perkataan Hasan Al-Basri. Waqala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri berkata, "Iza sami'tum qalallahu ta'ala," jika kalian mendengar firman Allah yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, "fastami," dengarkanlah baik-baik, karena pasti akan terdapat salah satu dari 2. Bisa jadi Allah nak memerintahkan sesuatu, bisa jadi Allah nak melarang sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu." Uniknya, dalam ilmu gramatika bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasahah dan diturunkan, diterima oleh Sayyidina Muhammad yang berkebangsaan Arab, maka dialektika yang dipakai di dalam Al-Quran adalah tentu memakai bahasa Arab.
Dalam percakapan dialog bahasa Arab sehari-hari, untuk seseorang memanggil seseorang itu dibolehkan memakai huruf panggilan salah satu dari 8. Boleh memakai ya, ayah, ayu, hamzah dan beberapa huruf-huruf yang lain dalam pengertian wahai, bahasa Dayak. Tetapi uniknya Al-Quran tidak pernah memakai selain huruf ya untuk memanggil. Ketika hamba memanggil Allah, tetap dengan panggilan ya, ya Allah, ya Rabbana. Ketika Allah memanggil hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Rahasia pemakaian huruf ya dan tidak dipakai huruf yang lain, Syekh Ahmad Al-Sawi Al-Maliki Al-Khaluti Al-Misri dalam elaborasi cacatan kaki beliau terhadap tafsir Jalalain pada volume atau juz yang pertama menjelaskan bahawa rahasia penempatan kalimat ya untuk mengisyarahkan, untuk memberi pemahaman bahawa Allah yang memanggil kita dan kita yang dipanggil Allah dalam pengertian ba'id, jauh. Jadi Allah yang hei tanya, ngen tanya yang hei oleh Allah jauh. Namun pernyataan ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana anda katakan jauh sedang Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ditanyakan kepadamu ya Muhammad tentang aku oleh hambaku, fa inni qarib, katakanlah kepada mereka, ini qarib, sesungguhnya aku qarib. Qarib dalam gramatika bahasa Arab dinamakan lafzul balaghah, untuk menunjukkan sangat-sangat dekat. Sebagaimana teman yang sudah saling lebih kurang tapi biasa tabunan dinamakan dengan sahabat karib. Adalah merupakan adopsi daripada bahasa Arab. Secara zahir seakan-akan telah bertentangan dengan penjelasan ya, seakan-akan mengisyaratkan Allah jauh. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan jauh dan dekat dalam hubungan hamba dengan Allah, tidak dalam konteks musafah. Jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran dia hamba yang dekat dengan Allah, atau dikatakan si fulan hamba yang jauh, atau orang yang menjauhkan diri dari Allah, maka ketahuilah bahwa dekat dan jauh ketika dinisbahkan, disandarkan kepada Allah, tidak bermakna musafah. Arti musafah jarak tempuh atau ukuran. Betul nejak balung 4 rumah rona. Tong masjid Darussalam ne juta rumah sakit. Padun jauh, 5 minit katro, itu musafah namanya. 20 boh langkah nejak katro, itu musafah. Apakah kedekatan seorang hamba dengan Allah? Apakah jauhnya seorang hamba dengan Allah dalam pengertian ukuran jarak tempuh waktu? Tentu tidak. Seorang ulama besar yang nama beliau Nu'man bin Thabit, yang ma'ruf dan masyhur di kalangan kaum muslimin dengan Imam Hanafi, dalam sebuah kitab beliau yang sangat monumental sekali, nama kitabnya adalah Fiqhul Akbar. Pada halaman 50 dijelaskan, laisal ma'nal qarbu wal bu'du minallah bil musafah. Tidaklah makna dekat dan jauh dengan Allah bermakna jarak tempuh atau ukuran, tetapi makna dekat dan jauh dengan Allah ketika dikatakan si fulan dekat dengan Allah, bermakna Allah ridha kepada orang tersebut. Ketika dikatakan si fulan orang yang Allah menjauhkan diri darinya, bermakna Allah murka atau Allah tidak ridha kepadanya. Adapun makna jauh yang ada pada ya ayyuhalladzina amanu adalah ingin ditegaskan bahawa puasa yang dilakukan oleh seorang hamba harus dibangun di atas keimanan dan keyakinan dan i'tiqad yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya ingin diisyarahkan bahawa seseorang yang nantinya kutiba alaikumusiyam, yang berpuasa Ramadan, jika ingin menjadikan puasanya melahirkan tattaqun, haruslah puasa itu nantinya dibangun atas dasar keimanan, keyakinan dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Ditanya tak puasa, tak semayang, barang kapunya harus tak peduli dia ada iktikad atau keimanan, tauhid, pengetahuan tentang Allah yang betul. Jangan berpraduga dengan Allah.
tak yakin tengok Allah lu yakin lilung lagi je padahal kon menan. Lu yakin lilung buah Quran lagi nyo padahal kon menan. Lu yakin lilung Al-Quran lagi nyo kon. Sehingga Nabi SAW mendasarkan puasa man shoma ramadhana imanan. Itu barang siapa yang berpuasa imanan, didorong oleh beriman, wahtisaban, ihtisab bermakna mengharapkan pahala, barulah pada ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Melihat ungkapan kata min dzambihi, ada 3 teks, min, dzambi dan hi, kata ganti penunjuk. Jika hanya berkutat pada ilmu loghat saja, maka memberi isyarah dengan berpuasa seluruh dosa kecil dan besar diampuni oleh Allah. Tetapi para ulama tidak sepakat dengan penafsiran demikian. Karena hadis ini adalah ditafsirkan dengan hadis yang lain, bahwa dosa yang diampunkan dengan ibadah puasa hanya dosa kecil saja. Adapun dosa besar butuh berhajat kepada taubat yang khassah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam. Ada ungkapan kata alaikum dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu tafsir dinamakan harful isti'la, tamkinu syai' ala syai', tetap sesuatu di atas sesuatu, sehingga mengisyarahkan bahwa puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan diri darinya. Diikat hanya dengan puasa hanjit tak pelihara, artinya lazim, bersifat wajib. Asyam, puasa secara etimologi, secara bahasa adalah al-imsa an kulli syai', menahan diri dari apa saja pun. Tetapi puasa dalam terminologi, dalam istilah syariat adalah imsakun an muftir, menahan diri dari apa saja pun yang dapat membukakan puasa dengan adanya niat dan dengan syarat-syarat dan pada waktu-waktu yang telah dikhususkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sedang berpuasa. Apakah setiap orang yang berpuasa akan mampu menjadikan orang tersebut menjadi berpahala? Tidak. Ma'ruf dan masyhur di kalangan para pelajar, di kalangan lisan-lisan para ulama, hadis Nabi SAW yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Dalam redaksi yang lain disebutkan ruba shaim laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Patut sekali untuk kita kaji dan kita teliti apa faktor penyebab hingga hanya membuahkan lapar dan dahaga. Dalam sebuah kitab yang bernama Ittihaf As-Sadatil Muttaqin yang dikarang oleh Said Al-Zabidi Al-Murtada dalam juz yang keempat halaman 409 dinukilkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, dan ini sering dijelaskan oleh para tuan-tuan guru kita. Namun tidak menjadi salah seandainya kita ulang kembali, akan menjadi satu rambu-rambu dalam menjalani hari-hari Ramadan. Puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa al-awam atau am, puasa orang umum, artinya kebanyakan masyarakat berpuasa dengan cara seperti demikian, yaitu tarkul ukli wasyurbi wal jima' atau awil wika naharan faqat, yaitu sekadar menahan makan, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak berbiologis di waktu siang. Adapun anggota-anggota tubuh yang lain, lisan tetap mengadu domba, lisan tetap mengumpat, mata tetap melihat dengan syahwat, telinga tetap mendengarkan ghibah dan sumpah-sumpah palsu. Seluruh anggota tubuh tidak dipeliharanya. Inilah penyebab kenapa puasa tidak melahirkan pahala. Kita perlu menargetkan puasa tingkatan nomor 2. Karena besar kemungkinan untuk tingkatan puasa yang tingkat ketiga akan sangat sulit untuk kita lakukan. Mengingat keimanan, dosa dan kadar status kita di hadapan Allah hanya sebagai orang mukmin biasa.
Karena puasa nomor 3 adalah puasa Nabi Rasul, puasa para aulia dan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita tekankan adalah puasa yang nomor 2. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak berbiologis, juga memelihara jawarih, anggota tubuh dari berbuat dosa. Imam Ghazali dinukilkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandini dalam Muraqil Ubudiyah yang merupakan syarah kitab Bidayah pada halaman 70 dijelaskan, wala tadunna annaka idza sumta, jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa ketika engkau telah berpuasa, bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, bersetubuh di siang hari, fakat cuma itu saja. La, tidak. Tetapi puasa harus menjaga, memelihara mata dari pandangan bersyahwat. Apabila berlalu di hadapan mata kita sesuatu yang diharamkan dalam agama, di luar Ramadan memandang dengan syahwat haram, di dalam Ramadan memandang dengan syahwat juga haram, min haitsu huwa, dari sudut pandang diri perbuatan itu. Tapi ketika kita kaitkan dia, kaitannya dengan puasa, dia menjadi mufsidus sawab, menjadi penghapus pahala. Maka sesuatu, baikkah itu aurat atau pandangan yang mampu menggerakkan syahwat, maka kita diperintahkan untuk merendahkan pandangan mata. Maka ajarkanlah kepada isteri-isteri kita, ajarkanlah kepada anak-anak putri kita ketika mereka berinteraksi di luar rumah, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan, di mana manusia sedang mengerjakan ibadah puasa. Jangan sampai gara-gara perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak dan istri kita menghilangkan nilai ibadah orang lain. Karena orang yang menjadi pemicu timbulnya dosa akan diberikan 2 dosa. Jadi terpubut dosa kero tertabuh dosa, yang kedua gebi dosa tabotu tanya je ke urang syiar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, ketika ada sesuatu yang merupakan sesuatu pandangan yang dilarang agama, lantas kita takut kepada Allah dan merendahkan pandangan mata, Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Apa hadiahnya? Akan Allah berikan rasa manisnya iman. Memang ikut nafsu kau cukup laga. Tapi ketika kita mampu menundukkan pandangan mata, tidak melihat karena takut kepada Allah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kemanisan iman yang nikmatnya lebih nikmat ketika kita memandang pandangan tersebut. Yang terakhir, termasuk yang harus kita pelihara ketika kita sedang berpuasa adalah telinga. Sama'una lil kadzib, firman Allah surah 5 surah Al-Maidah, yaitu mendengar kata-kata dusta. Definisi dusta adalah al-ikhbar khilaf waqi'. Dusta adalah menginformasikan sesuatu tidak sebagaimana yang sebenarnya, atau kalimat-kalimat adu domba atau sumpah palsu. Maka jangan pernah kita dengarkan. Apalagi ghibah. Ghibah adalah zikruka akhaka bima yukrah. Kita sebut, kita ceritakan tentang seseorang, tentang pakaiannya, istrinya, anaknya, pekerjaannya, apapun, yang apabila dia mendengarnya dia akan merasa tersinggung dan tidak suka. Ini masuk dalam definisi ghibah. Maka sebagaimana berdosanya orang ghibah dan menghilangkan nilai pahalanya, maka hilanglah pahala orang yang ikut mendengarkannya. Itanya hanaru pegah ke gop yang pegah ke gop ipegah. Itanya du dengar sakai. Padahal sangkira tak bedah tajak mungkin. Andai kata kita tinggalkan majlis itu kita mampu, tapi kita tidak meninggalkan. Duduk. Munyi itanya mbak kitanya benar putrai pegah, tak oh pegah apa lagi ji pegah. Yang ban kusung batatima ipegah ke gop. Maka nilai ibadah yang kita lakukan akan hilang dan sirna begitu saja akibat tidak kita pelihara telinga. Juga dituntut agar kiranya kita memelihara lisan dari berdusta, meribah. Dan yang terakhir, jika ingin mendapatkan nilai pahala, di samping memelihara diri dari ribah dan macam sebagainya, usahakan dalam berbuka puasa, ketika kita menahankan makan minum, kita tidak makan nasi, itu pada hakikatnya zatnya halal. Nasi, minuman dan apapun itu halal, tapi kita tinggalkan min ajlillah, kita rela meninggalkannya demi menjunjung perintah Allah. Jangan sampai ketika berbuka, kita berbuka dengan sesuatu yang haram, kita berbuka dengan sesuatu yang bersifat syubhat, kita telah meninggalkan yang halal karena Allah. Bagaimana mungkin harus berbuka dengan sesuatu yang haram? Dan jika ingin Allah berikan hadiah ketika maghrib,
Karena di samping kita berpuasa di kala siang, kita dituntut memperbanyak ibadah di kala malam. Ketika syaitan nafsu telah lemah, karena setelah kita tekan dari pagi meninggalkan makan dan minum dan tidak berbiologis, Allah ingin memberikan kepada kita hadiah. Ketika siap berbuka, Allah ingin memberikan hadiah yang bersifat spontanitas kepada kita. Apa nama hadiahnya? Nashtun fil ibadah, semangat untuk beribadah. Tetapi semangat atau bonus yang akan Allah berikan bisa hilang jika kita tidak pandai dalam berbuka puasa. Waktu tidak buka puasa, baik lele tak baju makanan, syahwat bunuh kalimah, nafsu kalimah. Lu tak buka puasa maghrib nyan tak bedah tak sembahyang tarawih, insya-Allah maghrib tajak berjamaah, isya tajak dengan syarat baik le tak pasau makanan waktu tak buka puasa. Nyo puasa urang yang merumpuk pahala. Padahal syahwat kalimah, nafsu kalimah, tiba-tiba genebi hadiah li maghrib oleh Allah tadang 20 rakaat di malam. Tetapi sayang, semangat itu kita pudarkan dengan kita masukkan dalam rongga terbuka, terpasau dalam babah tu, nyo matang memek terpasau saja. Akhirnya yang terjadi, le tak pajuh makanan. Jangankan saja tarawih 20, maghrib karah tadang manalah pi bunuh kat terpaksa. Ini kriteria atau puasa tingkat yang kedua yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu menyempurnakannya, dan kiranya Allah menjauhkan kita dari puasa orang-orang yang jahil yang hanya meninggalkan makan dan minum tapi tidak berbekas apapun dalam kehidupannya melainkan lapar dan dahaga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon diperbanyak maklum dan maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون.